والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كلام الحبيب العارف بالله الكتب الحبيب أبو بكر بن محمد بن عمر السقاف رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. النعاس في مجلس الصالحين. ورأى سيدنا بعض الحاضرين ينعس فقال سيدنا لا تنعس وإذا كنت ترى شيئا آخر خليه في وقت آخر. قال الحبيب أحمد بن عبد الله بن طالب العطاس نفعنا الله ببركاته إذا كنت في مجلس أي في مجلس العارفين بالله تعالى لا تنعس ولا ترد الذي يأتيك من الخير والمدد منهم. من دخل تحت دائرته رضي الله عنه يستأمن ولا يخاف. وفي يوم الجمعة وفي يوم الجمعة 22 رجب 1368 هجرية قال سيدنا نفعني الله تعالى والمتعلقين به وجميع المسلمين بأسراره من جاء إلى عندنا ودخل دائرتنا يستأمن ولا يخاف. ومعنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندنا حاضر وأشار إلى موضع في وسط المكان الذي يجلس مع الناس الزائرين فيه إلى آخر ما قال رضي الله عنه. InsyaAllah. Berikut ini dari kumpulan wasiat Al-Habibul Imam Al-Qutbul Ghath Al-Jamilul Awsaf Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Saqaf wa man dakhal fi himahu la yakhaf. Pertama adalah tentang an-nu'asu fi majlisis salihin, mengantuk di majelisnya orang soleh. Suatu saat Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqaf melihat sebagian orang-orang yang hadir di majelisnya beliau itu ngantuk. Maka Al-Habib Abu Bakar radhiyallahu an berkata, la tan'as wa idza kunta tara syai'an akhar khallihi fi waqtin akhar. Jangan ngantuk, dan kalau di majelis kamu melihat sesuatu yang lain, abaikan dulu, biarkan di waktu yang lain kamu pikirkan. Jangan di saat kamu berada di majelisnya orang soleh. Bahkan Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas Pekalongan, beliau berkata, idza kunta fi majlisin ay fi majlisil arifina billahi ta'ala la tan'as la tarud alladhi ya'tik minal khair wal madad minhum. Kalau kamu berada di majelisnya orang-orang soleh, para arifin billah, jangan sampai mengantuk dan jangan menolak apa yang datang kepadamu dari kebaikan dan madad, pertolongan, keberkahan yang didatangkan Allah melalui mereka orang-orang soleh. Khawatir nanti kalau kita ngantuk, ada sesuatu yang penting kita tidak bisa mendengar dengan baik informasi itu. Ketika ada sir keberkahan dari Allah datang yang tidak kita duga-duga waktunya, nanti kita terhalang kalau kita ngantuk. Nah, makanya kalau di majelis itu diusahakan jangan ngantuk, ya. Kalau kata orang-orang dulu, wong kuno itu bilang, wong nek ngaji pengajian majelis ngantuan itu berarti umur wis cedek, ya. Jadi jangan ngantuk. Majelis maulid jangan ngantuk, ada pengajian jangan
Jangan ngantuk. Nanti kalau ada asrar yang datang, barokat yang datang akan tertolak nanti. Kita terhalang. Jadi usahakan bertahan, konsentrasi penuh berada di majelisnya orang soleh. Apalagi itu orang-orang wali. Kita berada di depannya, memandang wajahnya itu sudah berkah. Mendengar ucapannya itu berkah. Kita dipandang mendapat nazrah itu juga berkah. Nah, jadi penting sekali diperhatikan, jangan sampai mengantuk di majelisnya orang-orang soleh. Usahakan konsentrasi penuh supaya ilmu yang didapatkan sempurna, keberkahan yang didapatkan juga sempurna. Kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Rajab tahun 1368 Hijriah, Al-Habib Al-Qutb Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Saqaf berkata kepada para hadirin yang datang kepada beliau, "Man jaa ila indina wa dakhal dairatna yasta'min wa la yakhaf." Siapa yang datang berkunjung kepada kami dan masuk berada di wilayah kami, hendaknya merasa aman dan jangan pernah takut dan khawatir apapun. Wa ma'ana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa indana hadir. Nabi SAW ada bersama kami, kata beliau, dan beliau selalu hadir di majelisnya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqaf. Kemudian beliau memberikan isyarah di tempat duduknya itu, yang Nabi SAW itu sering duduk di tempat itu. Nah, ini saya teringat, ini di kisah-kisah kitabnya para ulama-ulama ahli tasawuf itu banyak diceritakan ya, bagaimana para a'immah itu mengambil berkah dari imam yang lain dari tempat duduknya. Ya, jauh-jauh datang, menempuh jarak yang jauh datang untuk mengambil keberkahan dari tempat duduknya. Sampai dicium-cium itu tempat duduknya. Nah, dulu saya ingat yang nulis ini kakek saya Al-Jad Al-Habib Muhammad bin Hud As-Saqaf. Itu kalau sudah datang ke Gresik setelah wafatnya Habib Abu Bakar, kami masih kecil itu menyaksikan. Itu beliau langsung jujuk ke tempat duduknya Habib Abu Bakar. Kemudian diciumi, diusap-usapkan ke wajahnya, ke dadanya, ke kakinya, diusap-usapkan. Sampai ada yang tanya, nyeletuk tanya, kenapa kok melakukan ini? Kata Habib Muhammad bin Hud As-Saqaf, kamu kalau tidak ngerti sebaiknya diam, tidak usah komentar. Kamu tidak tahu ini di sini dulu tempat duduknya Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqaf, berapa banyak wali datang ke sini, dan Nabi SAW selalu duduknya di tempat ini kalau datang kepada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqaf. Karena itu tempat-tempat orang soleh, ma'asirnya orang soleh itu penting. Bahkan kalau ziarah antara pesarian makbarah dengan tempat duduknya, tempat rumahnya, kediamannya, itu yang didahulukan ziarah ke rumahnya dulu, baru ke pesarian. Jadi jenengan kalau ziarah ke orang-orang wali, ada makbaroh, ada maksar, ada pesarian, kuburan, ada tempat tinggalnya, tempat duduknya, tempat beliau ibadah. Yang didahulukan yang mana? Maksarnya dulu, baru kemudian pesariannya, makbarohnya. Sama-sama penting. Kalau harus memilih, misalnya yang mana yang diziarahi, yang didahulukan yang maksar.
Karena di situ bersambung dengan jasadnya, dengan kulitnya, tempat duduk itu kulitnya bersambung dengan rohnya, rohnya bersambung dengan Allah, bersambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diajari sama Allah Ta'ala melalui petunjuk malaikat Jibril. Beliau kan ketika perjalanan Isra-nya itu mendatangi maksar-maksarnya Nabi terdahulu. Datang ke Bukit Tur Saina, datang ke Syajaratu Musa, pohon yang disandari Nabi Musa di Madian, datang ke Baitul Laham, tempat lahirnya Nabi Isa, dan di tempat-tempat itu beliau sholat sunnah, sholat 2 rakaat. Ini contoh buat kita pentingnya maksar orang-orang yang soleh. Dan Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqaf memberikan jaminan siapa yang hatinya bergantung kepada beliau, datang kepada Al-Habib Abu Bakar, insya Allah akan diberikan keamanan oleh Allah Ta'ala. Ini orang kalau bersambung sama wali-wali itu tidak perlu khawatir, ya. Kalau kita ngendelno orang yang tidak nyambung sama Allah, kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kepada orang-orang wali, orang-orang arifin billah, orang-orang soleh, kita tidak akan sia-sia. Kata Al-Habib Abu Bakar, jangan takut. Makanya ada ungkapan Al-Habib Ali Al-Habsyi, "Wa man dakhal fi himakum la yakhaf, la yakhaf." Siapa yang masuk berada di perlindunganmu, di dalam kawasanmu, tidak akan pernah merasa takut, tidak akan pernah merasa takut. Bahkan Al-Habib Ja'far bin Syekhan As-Saqaf, beliau dalam syairnya dengan bahasa amiyah, beliau berkata, "Man habbana narju minallah yuhibbuh ba yajid indana ta'muh wa syurbuh." Ila akhiri ma qala radhiyallahu anhu. Siapa yang mencintai kami, kami mendoakan, berharap kepada Allah agar dia dicintai oleh Allah. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqaf ini juga pernah berkata sendiri, beliau ketika bertabajjuh, ya, beliau berkata, "Man istaghatsa bi aghastu, wa man waqa'a fi shiddatin fanadani ahdur indahu halan." Siapa yang memohon pertolongan kepada Allah dengan bertawassul melalui saya pasti akan menolong dia. Dan siapa yang berada dalam kecemasan, ketakutan, dalam keadaan sulit, memanggil nama saya, tawassul kepada saya, detik itu juga saya akan datang kepadanya dan membantu dia. Nah, itu orang-orang kalau ta'alluq kepada orang wali, orang soleh, jangan pernah khawatir dan merasa takut, karena mereka bersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pasti tidak akan pernah sia-sia apabila kita bersambung dengan mereka. Insya Allah, mudah-mudahan kita selalu disambungkan dengan para wali-walinya Allah Ta'ala, sehingga kita tidak akan pernah takut apapun, urusan dunia, urusan akhirat, insya Allah mendapat jaminan dari Allah Ta'ala, berkat Al-Habib Al-Imam Abu Bakar bin Muhammad As-Saqaf, berkat para wali-wali yang kita berta'alluq hati kita dengan beliau-beliau. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam.